Sahabat Damai, saat ini saya sudah berada di Hotel Westin Bali yang akan menjadi salah satu lokasi yang akan diaudit oleh tim BNPT. Kita sudah kembali bersama dengan Mas Ivan, salah satu tim auditor standar minimum pengamanan dari Subdit Pengamanan Lingkungan BNPT. Nah, Mas, kita sambil jalan ya. Boleh. Nah, Mas, ini kan lagi ada teman-teman yang audit ya. Nah, kan banyak sekali nih aspek yang diperhatikan tim auditor. Kalau untuk peralatan sendiri, apa aja sih yang dicek? Nah, jadi kalau untuk peralatan, kita itu membagi peralatan ini menjadi 4 elemen. Elemen yang pertama itu detection, itu gunanya untuk mendeteksi. Terus yang kedua adalah deterrence, itu efek penggentar kepada calon pelaku. Jadi ketika dia melihat peralatan yang menggentarkan, dia akan mengurungkan niatnya. Yang ketiga ada untuk delay. Nah, delay ini untuk menunda ketika si calon pelaku ini melakukan aksi, dia akan takes time lah untuk melakukan aksinya. Yang terakhir ada elemen respon. Jadi kalau memang terjadi, gimana peralatan-peralatan ini bisa membantu untuk merespon dalam situasi darurat tersebut gitu. Berarti nanti kita bisa lihat nih apa saja komponen yang deterrence, ada apa aja komponen yang delay dan semuanya nanti di komplek ini ya? Oke, kalau begitu kita langsung saja ikutin tim auditor BNPT untuk melakukan audit. Oke. Nah, sekarang Mas Ivan, kita sekarang ada di mana? Nah, ini kita sekarang udah masuk di kawasan BICC sama di Westin. Kalau sekarang, posisi yang sekarang itu kita ada di gate keluar masuk untuk vendor dan pegawai. Jadi barang masuknya lewat sini sama pegawai lewat sini gitu. Artinya untuk tamu nanti akan ada gate lain ya? Ya, kalau tamu yang di gate sana beda lagi. Dan ini menjadi objek yang diaudit oleh BNPT? Salah satunya yang diaudit ini. Kita lihat gimana proses keluar masuknya. Jadi kalau vendor itu ada istilahnya ID card visitor yang itu harus ditukar dengan identitas. Gitu. Bisa kita lihat nggak? Boleh. Ya. Oke, nah ini proses penukarannya seharusnya ada di sini. Oke, jadi nanti siapapun yang masuk akan di list dulu. Di list. Jadi jumlah ID card visitor yang keluar dan identitas yang masuk harus sesuai gitu. Oke, seperti ini ya? Kurang lebih kayak gini. Sobat Damai, setiap ada orang, barang, kendaraan yang mau masuk harus registrasi dulu. Nanti akan ditukarkan dengan SIM dan KTP ya, seperti kartu bisa kita lihat. Identitas. Lalu nanti akan mendapatkan semacam ID card ya, yang nanti visitor harus ditukarkan kembali pada saat keluar dari kawasan ini. Betul. Oke, berarti di sini sedang ada pencatatan ya Pak ya? Ini apa Pak yang dicatat Pak? Ini untuk pengecekan kendaraan semua yang masuk. Oke, jadi ini plat nomornya ditulis sama waktu. Cukup detail ya, ada roda 2 sendiri, mobil sendiri, truk sendiri ya? Untuk truk, mobil, dan roda 2-nya sendiri. Siap, sesuai waktu masuknya gitu. Berarti nanti pada saat keluar nanti akan direkam lagi, akan dicatat lagi? Kalau di keluar nanti pengecekannya di situ. Terima kasih banyak. Nah, ini kalau di belakang teman-teman tim audit lagi ngapain, Mas Irfan? Ini jadi teman-teman di belakang lagi ngecek terkait CCTV. Oke, terus maksudnya seperti apa CCTV yang ideal yang menjadi perhatian tim auditor? Jadi kalau CCTV itu yang ideal, komponen CCTV itu ada, yang pertama ada kameranya, yang kedua ada monitornya, yang ketiga ada drive penyimpanannya, yang keempat ada personel yang ngecek atau ngawasin monitor CCTV-nya. Nah Mas, kan tadi ada komponen-komponen yang sudah kita lihat ya. Kemarin kita juga sudah membahas soal personel, terus peralatan, kita juga melihat tim auditor melakukan audit. Nah, tapi ada satu lagi nih Mas yang belum kita bahas, yaitu kebijakan ya. Nah Mas, kebijakan seperti apa sih yang dilihat oleh tim auditor BNPT? Nah, kalau masalah kebijakan, harapannya kita itu pengelola itu punya suatu prosedur kerja ataupun SOP dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Apa sih kondisi normal itu? Nah, kondisi normal itu seperti SOP kerja sehari-hari,
si personel pengamanan, gimana dia melakukan pemeriksaan, penjagaan, atau patroli, dan lain-lain. Tapi kalau kondisi darurat, SOP kondisi darurat itu ketika amit-amit nanti terjadi kejadian serangan teror, siapa berbuat apa itu udah tahu. Jadi emergency response team-nya itu berguna, berfungsi. Jadi siapa berbuat apa, baik internal maupun eksternal, semua tahu perannya masing-masing gitu. Nah, tapi BNPT melihat nggak dan mengharuskan nggak bahwa satu tempat itu harus ada SOP atau kebijakan terkait penanggulangan terorisme. Misalnya kalau misalnya terjadi emergency ya, terjadi satu kejadian teror yang kita pun berharap nggak akan terjadi gitu. Nah, apakah pengelola tempat ini harus punya SOP itu juga? Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan pada sosialisasi kemarin, juga udah kita jelaskan beberapa serangan teror. Nah, di situ yang kita harapkan pengelola aware sendiri serangan-serangan apa yang mungkin terjadi di objeknya masing-masing. Nah, di situ yang kita harapkan tadi SOP kondisi darurat itu mereka punya dari serangan-serangan teror yang mungkin terjadi di objeknya gitu. Oke, Mas, terima kasih ya Mas ya udah dijelaskan semua komponen yang diaudit oleh BNPT. Nah, ini sekarang aku boleh nggak ketemu sama Pak Kasubdit untuk menanyakan lebih lanjut tentang persiapan WWF dan persiapan yang dilakukan oleh BNPT? Boleh banget, nanti kita ke Pak Kasubdit langsung aja. Saat ini saya sudah bersama Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Bapak Kolonel Setio Pranowo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Yohana. Pak, jadi gimana kegiatan beberapa hari ini audit di venue-venue WWF 2024? Ya, Alhamdulillah. Ini kemarin diawali dengan ikut rakor kan kita, terus selanjutnya kita melaksanakan asesmen. Jadi Alhamdulillah kita udah melaksanakan asesmen sampai saat ini sih. Kita udah melaksanakan asesmen ke GWK, BNTCC, terus BICC, lah ini ke Westin juga. Nah, insya Allah nanti beberapa hotel gitu. Kalau dilihat dari kesiapan venue-venue ini, Pak, sudah sejauh apa? Apakah sudah aman, sudah memenuhi rekomendasi BNPT atau bagaimana? Ya, Alhamdulillah ya. Kan salah satunya misalkan kayak GWK, waktu G20 kita asesmen. Itu udah di level 2. Nah, yang lainnya, nah ini sudah luar biasa. Alhamdulillah dari sistem pengamanannya sudah bagus, mulai dari kita cek pola pengamanannya, pengelolaan risikonya, terus rencana pengamanannya, evaluasi daruratnya, ya insya Allah dia cukup bagus. Nah, namun tetap nanti kita kata asistensi nih sampai pelaksanaannya. Nanti insya Allah kita tetap hadir kan, tidak hanya pengamanan lingkungan, tapi dari subdit-subdit lain ikut hadir. Nah, insya Allah kita dampingi terus sampai dia bisa memenuhi apa yang kita inginkan sesuai sistem keamanan. Harapannya gitu, Mbak Ayu, dan semoga lancar, aman lah, bismillah. Kan kemarin Mas Ivan menjelaskan, Pak, kalau tanda bahwa venue itu sudah di-asesmen adalah dengan memberikan sertifikat. Ya. Nah, kemarin saya juga melihat ada prosesi penempelan stiker, Pak. Nah, itu stiker apa, Pak? Nah, stiker bahwa mereka sudah kita asesmen. Nah, tanda salah satunya secara formil, material, sudah kita tempel. Setelah itu kan ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itu apakah dia bisa memenuhi apa tidak, kita bantu asistensi tadi. Sampai nanti kita berikan sertifikat, kita agendakan sertifikat. Seperti itu. Ada level 1, level 2, level 3. Yang tertinggi level 1. Bismillah, insya Allah. Lalu apa, Pak, harapannya dengan kehadiran BNPT di Bali untuk WWF 2024? Ya, insya Allah harapan kita lancar ya. Kegiatan ini kan luar biasa. Ya, semoga lancar. Apalagi kemarin waktu rakor itu, Pak Luhut menyampaikan supaya ini harus bagus dan luar biasa, karena insya Allah ini kan, ya mohon maaf, insya Allah ini terakhir lah event internasional nasional Pak Jokowi. Jadi harapannya harus lancar, aman gitu. BNPT siap untuk itu. Kita udah sering kali rapat internal juga kan. Insya Allah lancar. Bismillah lah. Hebat, luar biasa. Amin. Oke, Pak, kita bisa lanjut ya, Pak. Oke, makasih. Nah,
Sobat Damai, kita sudah melihat langsung bagaimana proses sosialisasi dan pra-audit yang dilakukan oleh tim auditor BNPT jelang WWF 2024. Nah, sekarang kita dengerin yuk pendapat masyarakat Bali pada saat ada event internasional di Bali. Sangat mempengaruhi di Bali tentang apalagi pariwisata itu yang diperlukan keamanan. Jadi kalau di Bali sudah aman, otomatis nanti ke depannya pariwisata akan lebih ramai lagi. Bali itu terkenal dengan aman dan ketertarikan daya wisatanya karena adat istiadat dan budaya Bali yang sangat kuat. Kami sebagai warga Bali sangat senang karena Bali sudah bisa menjadi tempat event. Jadi di Bali itu bisa menjadi maju dan bisa turis banyak bisa berdatangan ke Bali. Masalah keamanan di Bali itu sangat aman karena di Bali sudah dibantu oleh aparat sama pecalang dan juga warga Bali sangat membantu dalam melaksanakan keamanan di Bali. Keamanannya sangat bagus kalau diadakan event nasional itu sangat bagus sekali karena kita dijaga oleh pernepti dan pecalang. Itu yang sangat menjadi pariwisata sangat aman ke Bali itu. Menurut saya kalau sekarang Bali aman-aman terkendali. Setiap ada diselenggarakan ini event-event seperti G20, tapi juga tamu banyak yang datang ke Bali luar biasa. Itu saya salut sama pemerintah Bali juga, pemerintah pusat juga, ya luar biasa juga itu. Event internasional di sini tuh selalu aman, kan kita kerjasama dengan semua tim, misalnya dari pecalang, dari kepolisian, dari ABRI. Pasti ya, karena kan di Bali ini semua dari negara mana aja tuh datang ke sini. Ya selayaknya kita sebagai tuan rumah juga memang harus bisa bikin turis-turis di sini juga nyaman dan lebih menggiatkan Bali itu jadi wisata terbaik bahkan sedunia. Dalam rangka memastikan keselamatan dan kelancaran WWF ke-10 di Bali, BNPT telah melakukan langkah-langkah yang komprehensif dari penguatan pengawasan keamanan hingga peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. BNPT telah bekerja keras untuk mengantisipasi dan menanggapi potensi ancaman dengan cepat dan efektif. Semoga dengan kerjasama yang solid dan langkah-langkah pencegahan yang kuat dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan menyuarakan pesan penting tentang keberlanjutan sumber daya air bagi masa depan yang lebih baik. Saya Yohana Putri Lusita, BNPT untuk Indonesia.